Assalamualaikum teman-teman. Hai sobat sehat. Selamat datang di podcast Sharing Santai. Di sini aku bakal nge-sharing tentang dunia kesehatan loh guys, terutama kesehatan pada mental remaja atau depresi yang dialami pada remaja. So, sebelum next video, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Hai, aku Syahra Amrina Rosada, mahasiswa aktif Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, sebelum lanjut ke saya menjawab Q&A dari kalian nih guys, saya ingin memberikan sedikit materi penjelasan tentang depresi pada remaja tuh apa dan akibatnya tuh apa sih, gejalanya apa, cara menanggulanginya seperti apa. Next, saksikan. Depresi adalah gangguan suasana hati atau yang disebut dengan mood disorder yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat atau kecemasan, kesenangan sehari-harinya itu berkurang gitu, mudah tersinggung dalam lingkungan, disertai gejala fisiknya seperti tidur yang tidak teratur, nafsu makan yang berubah, sering merasa kelelahan, serta gangguan konsentrasi yang sering terjadi. Dan lebih parahnya, depresi sampai menyalahgunakan obat-obatan yang tidak sesuai dengan dosis. Pada hasil SKI, Kemenkes yang saya baca, prevalensi depresi tertinggi pada anak muda, tentunya remaja. Namun, sedikit yang mengakses pengobatan itu hanya 10,4% proporsi anak muda yang mengalami depresi. Yang lebih tingginya itu terjadi pada anak perempuan, anak muda remaja perempuan nih. Nah, yang tidak bekerja sebagai buruh, supir, pembantu, dan kurangnya akademik. Tinggal di perkotaan pun mempengaruhi. Itu sangat prevalensinya 2,5%, dan salah satu ekonomi yang terbatas itu sangat mempengaruhi depresi ini akan terjadi. Dan depresi ini berpotensi menyebabkan bunuh diri. Itu lebih berbahayanya. Dengan adanya gejala tersebut, ada faktor penyebabnya. Ada faktor psikologis, faktor sosial dan lingkungan, dan faktor yang dapat merubah pola hidup mereka menjadi buruk atau yang tidak sehat. Nah, ini tuh sangat berdampak bagi remaja yang memiliki perasaan sedikit mengalami depresi. Untuk pencegahannya mungkin bisa berada di lingkungan pertemanan yang sehat. Salah satunya program intervensi interpersonal juga itu sangat efektif, terutama dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Say no to bullying, kebiasaan sehat atau seperti makan yang sehat, pola tidur yang sehat, serta menjaga berat badan yang ideal, aktivitas fisiknya ditambah, rajin olahraga, dan refreshing. Nah, untuk para remaja nih, aku tuh ingin memotivasi untuk kalian mencegah depresi ini. Mulailah dari hal kecil, itu sangat berdampak yang sangat besar buat kalian. Misalnya seperti memperbaiki pola hidup dengan pola tidur yang teratur, makan yang bergizi, rajin olahraga, atau berbicara banyak atau bercerita dengan keluh kesah kalian terhadap teman dekat ataupun kerabat yang kalian sangat percaya, maupun keluarga kalian tuh boleh banget. Nah, kalian itu tidak hanya berdiam diri untuk menahan rasa sedih, marah. Kalian wajib mengekspresikan emosi kalian lewat apapun itu, lewat bercerita ataupun kalian berolahraga dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan untuk kalian yang sudah merasa ada keluh kesah yang ingin disampaikan, mungkin malu dengan teman yang ingin disampaikan atau dengan keluarga yang ingin disampaikan, kalian bisa cari psikolog terdekat atau bimbingan konseling di instansi kalian gitu, yang terdekat, yang terbaik untuk kalian. Itu sangat berguna banget. Kebiasaan makan tidak teratur atau jarang makan itu seringkali dialami pada remaja. Namun dapat menyebabkan ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperoleh dalam tubuh yang mempengaruhi fungsi otak dan suasana hati. Dengan asupan makanan yang tidak cukup atau rendah dapat menurunkan kadar glukosa darah yang dikenal dapat mempengaruhi konsentrasi, berkurangnya energi, dan suasana hati. Namun biasanya remaja ini
nih seringkali mengkonsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak dan rendahnya kandungan zat gizi. Namun mengkonsumsi itu dapat meningkatkan resiko peradangan dalam tubuh terkait dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi. Sangat berhubungan sekali loh guys, pola makan dan pola hidup yang tidak teratur itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental. Mungkin aku pernah baca jurnal dan jurnal ini tuh mengatakan bahwa terdapat hubungan tingkat religiositas dengan kejadian depresi dan tidak ada hubungannya tingkat kebersyukuran dengan kejadian depresi. Nah, mungkin dari perilaku religius itu seperti sholat, doa, zikir, itu tuh dapat menurunkan depresi atau kesehatan mental. Mungkin seringnya ibadah ataupun melakukan sholat, kewajiban kita ya sebagai umat muslim, itu tuh dapat menurunkan rasa stres atau depresi yang setiap harinya itu pasti kan kita punya tekanan gitu ya. Nah, dengan seiringnya berjalan waktu dan seringnya kita berdoa, berzikir dan meminta kepada Allah gitu sehabis sholat, itu tuh dapat diringankan gitu sama Allah dan dapat dilindungi terus gitu kitanya. Nah, dengan rasa bersyukur, kenapa tidak ada hubungannya dengan rasa bersyukur? Mungkin setiap pribadi itu tuh punya rasa insecure masing-masing gitu ya. Aku nih seperti aku insecure nih ngelihat teman aku tuh lebih pintar gitu dari aku insecure gitu. Namun itu aku akan menjadikan motivasi gitu sebagai aku harus rajin belajar, aku harus lebih bisa paham gitu, lebih bisa mudah ditangkap materi yang setiap hari dosen ajarkan ke aku gitu, agar bisa seperti dia gitu, pintarnya seperti dia. Itu akan menjadikan aku motivasi dan rasa insecure itu tuh hilang gitu. Nah, rasa bersyukur juga ya mungkin kesadaran diri masing-masing gitu ya. Tingkat kesadaran diri seseorang kan gak perlu kita kita nggak bisa ngukur gitu loh, tapi kita bisa merubahnya dengan mengingatkan gitu, jangan lupa bersyukur hari ini, jangan lupa bersyukur dengan hasil yang kalian dapatkan, mungkin seperti itu. Orang yang mengkonsumsi makro dan mikronutrien dengan baik, disertakan dengan olahraga yang teratur, akan mendapatkan hasil yang sinergis seperti pertumbuhan otot yang optimal, pemulihan lebih baik, adaptasi metabolik yang baik, komposisi tubuh lebih baik, dan sistem imun akan meningkat. Sedangkan orang yang nutrisi baik tapi tidak disertakan dengan olahraga yang teratur, kemungkinan memiliki keadaan metabolik yang tidak sehat atau lebih buruk, tetapi tidak memicu kemampuan tubuh untuk beradaptasi atau berkembang seperti itu. Dan mungkin aktivitas olahraga seringkali dilakukan itu untuk menambahkan kegiatan positif agar pengalihan terhadap rasa depresi atau rasa ancaman yang ada dalam lingkungan dialihkan dengan seringnya berolahraga ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, untuk rasa secure itu menurut aku karena aku mahasiswa dan aku ngerantau juga, aku tuh ngerasa aman kalau misalkan aku bersama keluarga. Aku pulang ke rumah, aku dekat dengan keluarga, dekat dengan teman-teman yang ada di rumah, teman-teman lama ataupun teman-teman masa kecil, saudara-saudara, sepupu dan orang-orang yang terdekat dengan aku gitu. Aku merasa recharge energi dengan kehektikan di dunia perkuliahan yang menyebabkan mungkin tekanan akademik gitu ya, yang menyebabkan kesehatan mental pada remaja itu menurun gitu ataupun menyebabkan depresi ringan. Dengan itu pencegahannya dari sekarang mungkin kalian bisa menjauhkan lingkungan yang sekiranya kalian itu toksik atau sekiranya tidak sehat untuk kesehatan mental kalian, itu jauhkan. Dan kalian itu pintar-pintar memilih teman ataupun memilih dengan pergaulan yang di luar sana itu sangat bebas gitu. Kalian membatasi diri, dengan itu kalian mungkin perlu pola hidup yang sehat dengan
konsumsi makanan yang bergizi, makan yang teratur, ataupun mendekatkan diri kepada Allah itu sangat penting loh guys. Sekian mungkin dari podcast sharing santai kali ini. Gimana nih guys, kalian udah ngedapetin belum jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kalian, atau kalian udah ngerasa puas dengan jawaban-jawaban dari aku nih? Mungkin kalau misalkan jika ada kesalahan dalam perkataan aku ataupun kurang dari jawaban aku, mohon dimaafkan, dan kalian bisa tanya lagi di IG aku aja ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.